Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Baik, gambar di depan Bapak Ibu ini sudah menjadi boleh dibilang headline news di setiap stasiun TV sebulan lebih. Bu, tidak saja di negara kita, tapi saya yakin ini menjadi headline di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia tentang ada peperangan yang sementara terjadi di daerah jalur Gaza. Gambar yang saya coba munculkan ke Bapak Ibu ini sebenarnya gambar yang sudah lama, karena ini gambar Oktober 17 yang ditayangkan oleh Kompas TV, di mana ditulis di sini 4.000 lebih korban tewas perang Israel Hamas. 4.000 ini katanya 1.000 lebih dari Israel, kemudian 3.000 kurang lebih dari rakyat Palestina. Saya baca yang terbaru tadi malam, per hari Jumat sudah lebih dari 12.000 orang Palestina yang menjadi korban. Dan sampai hari ini kita tahu bersama tidak berhenti peperangan ini. Bagi orang percaya, saya menjadi anak di gereja sejak kecil. Sudah dari dulu saya dengar ini. Perang Teluk di tahun 90-an itu dihubung-hubungkan dengan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan waktu itu memang kabar itu membuat banyak orang mengambil sikap untuk serius dengan Tuhan. Sekarang sudah lebih dari 30 tahun masih terus terjadi. Dan hal ini sepertinya sudah terdengar biasa, ya. Kita anggap ini perang biasa, pasti bagaimana, seperti apa. Saya pun secara pribadi tidak ingin menjadi peramal. Saya belajar Alkitab. Alkitab bilang tugas orang Kristen itu adalah berjaga-jaga. Amin. Boleh kita semua katakan berjaga-jaga. Haleluya. Karena hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Yesus saja berkata, dia saja tidak tahu. Apalagi kita manusia. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba membaca, sebenarnya bacaan-bacaan ini adalah bacaan di keluarga kami. Kami tiap pagi membaca Alkitab satu-satu judul, dan beberapa hari minggu lalu kami tiba di Markus 13. Dan ketika membaca ini Tuhan taruh sebuah pesan di hati saya yang rindu saya bagikan bagi kita semua. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Markus 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Teman-teman multimedia mungkin pertahankan saja dulu di ini karena sudah ada. Ya. Oh, tapi sayang terputus ya. Pakai isi worship saja. Markus 13 ayat 3 sampai 13, tapi kita akan baca saja sampai ayatnya yang ke-8. Jika sudah dapat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca di Alkitab kita masing-masing, ataupun nanti akan muncul di layar. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang menarik pada bagian ini, permulaan penderitaan. Kita baca mulai ayat 3, mulai kata ketika. Kaum pria akan bersama saya, ayat 3, kaum wanita ayat 4. Kita baca bergantian sampai ayat 8. Dalam nama Tuhan Yesus, kaum pria bersama saya, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas
bertanya sendirian kepadanya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca sebuah bagian menarik yang banyak kali menjadi jawaban terhadap orang percaya, pertanyaan-pertanyaan kekristenan tentang kapan sebenarnya Tuhan Yesus datang kedua kali. Kapan sebenarnya, kalau secara umum dikenal, kapan sebenarnya Tuhan Yesus atau peristiwa kiamat itu akan benar-benar terjadi, ketika langit dan bumi ini akan dihanguskan, sementara orang yang tidak percaya pada Yesus akan dihukum, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, merenungkan bagian ini Bapak Ibu, saya ingat sedikit sejarah perjalanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam Alkitab. Alkitab berkata, kalau mau ingat akhir zaman, ingat kedatangan Tuhan, mari ingatlah peristiwa Lot. Ya, bahwa katanya orang kawin-mawin, membangun, artinya kehidupan berjalan normal, biasa. Tiba-tiba saat itu terjadi. Syukur kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memberi kita tanda-tanda. Amin. Tuhan kasih kita tanda-tanda. Di slide saya yang kelima ini saya coba bikin sederhana versi saya, ya. Bahwa menurut Markus pasal 13 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8, maka Alkitab menulis tentang yang namanya topik permulaan penderitaan, itu akan terjadi penyesatan. Anak Tuhan diminta waspada. Amin. Yang kedua adalah akan terjadi banyak kabar tentang perang. Kabar tentang perang. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa kabar perang ini kita sudah dengar puluhan tahun. Ya, kalau sekarang kabar perang ini sepertinya jadi headline news dari berita-berita. Nah, ini sudah jadi biasa ya, kita dengar orang meninggal 1.000, kita anggap biasa. 3.000, saya kaget tadi malam saya lihat 12.000. Oh, ini banyak Bapak Ibu. Tapi sambil merenung-renung ini juga saya ingat peristiwa tsunami. Kalau tidak salah 400-500 ribu orang meninggal dalam sebuah peristiwa. Saya pikir wow, ini sesuatu yang luar biasa. Alkitab berkata jangan gelisah kalau kita dengar perang, kita dengar gempa bumi, kelaparan. Jangan gelisah. Kenapa? Karena Alkitab bilang apa? Saya kasih bold merah ini. Boleh orang baca sama-sama 2-3. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu baca terus Markus 13 ini mirip Matius 24, maka kita akan lihat setelah penjelasan ini kita akan lihat bagaimana Alkitab menjelaskan orang-orang Kristen itu akan disudutkan. Kemudian akan terjadi aniaya yang belum pernah terjadi kata Alkitab. Terjadi berbagai macam kesengsaraan yang boleh dikatakan dari pernyataan Alkitab ini
ini memang betul-betul baru permulaan penderitaan. Gereja kita beberapa waktu ini Bapak Gembala sementara mengajar tentang bagaimana menjadi Kristen yang sejati. Haleluya. Salah satunya adalah kita menjadikan Yesus sebagai sentral iman kita. Amin. Tadi menyanyi-menyanyi, saya agak sedikit dengan Pastor Hizkia. Karena kami berdua baru-baru terlibat sebuah pelayanan yang saya juga tidak tahu bahwa dia juga bermasalah dengan suara. Ya, jadi karena saya punya suara terbatas, saya minta beliau yang finishing khotbah lewat penyembahan. Dan akhirnya saya tadi rasa bersalah. Aduh, kasih yang mau bawa WL kata dia. Dia suara so habis. Bahkan sekarang dia sudah tidak ada. Mungkin sudah diangkat atau bagaimana. Oh, puji Tuhan. Ternyata Tuhan masih izinkan melayani di TC. Masih ada. Masih hidup, puji Tuhan. Ya, saya lihat dia, haleluya, haleluya. Baru-baru saya khotbah, kemudian selesai khotbah ada pendeta senior panggil saya bicara, Bro Dev, kalau khotbah kuat, di awal mesti tegas-tegas. Jangan pelang-pelang. Kita soalnya nak mau bantah karena senior, kan senior benar atau salah tetap benar. Kalau dia salah, tinjau pasal 1. Jadi saya diam-diam saja. Kita dalam hati, Om Pe kira kita sebenarnya ada maju khotbah, nyana ada suara. Akhirnya ada suara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya lihat ada ekspresi sukacita dari Pastor Hizkia yang dari dalam. Ya, dia coba mengerahkan kekuatannya untuk memimpin pujian tadi ya. Saya justru jujur secara pribadi 1 minggu ini saya Tuhan izinkan menggantikan Pastor Bram berkhotbah, worship naik. Dan itu adalah masa tersulit bagi saya berkhotbah sambil batuk. Dan puji Tuhan habis melayani itu suara saya habis. Dan saya harus pimpin Natal hari Kamis. Aduh. Tuhan menolong dan ibadah tadi terasa membangkitkan hati saya bahwa sukacita kita itu bukan karena hal-hal yang sifatnya kelihatan atau jasmani. Tetapi benar-benar sukacita kita karena ada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Gembala sampaikan sumber sukacita kita adalah sukacita karena keselamatan di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, dalam belajar tentang bagaimana menjadi Kristen yang sejati, saya mendapatkan sebuah perenungan ya, bahwa untuk ikut Yesus, Yesus menggambarkan bahwa kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, kamu harus menyangkal diri, pikul salib dan ikutlah aku. Amin. Haleluya. Saudara siap menyangkal diri, amin. Saudara masih memikul salib, amin. Saudara masih tetap ikut Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kalau tidak, kita tidak ada di sini, ya. Saya tahu Anda, Bapak Ibu punya banyak latar belakang sehingga membuat Bapak Ibu ada di sini. Dan saya percaya kita semua menguatkan hati kita untuk terus datang pada Tuhan. Sumber kekuatan kita, jawaban hidup kita. Meski kita lemah, kita percaya Tuhan kekuatan kita. Meski kita belum dapat jawaban doa, kita tetap berdoa. Karena kita percaya satu waktu Tuhan jawab doa kita. Amin. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita tentang tadi ya, yang saya bilang tentang permulaan penderitaan. Saya ingin bahas slide yang ke-6.
Slide yang ke-6. Iya. Saya ingin bahas tentang topik yang kurang menarik. Saya juga sebenarnya suka ini konsumsi pribadi, tetapi Tuhan taruh di hati saya dengan sangat kuat ini, dan saya terus merenungkan ini, bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang ada dalam Alkitab. Kita membaca firman, dan di firman diceritakan bagaimana Tuhan itu baik, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu menjawab doa. Saya sepakat dan yakin akan hal itu. Tetapi dalam pengajaran firman juga, kita mengenal dengan ada yang namanya penderitaan. Haleluya. Saya punya topik pertama ini, penderitaan adalah bagian kekristenan. Penderitaan adalah bagian kekristenan. Saya minta Samuel kalau boleh bantu pegang mic supaya bisa bantu saya baca-baca ayat firman Tuhan yang saya akan sebut. Kita akan buka Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, Samuel akan bantu. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Silakan, Sam. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai 12. Sam, gertak-gertak kong agak cepat. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sam, siap. Filipi 1 ayat 27-30. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ucapan bahagia Yesus menyampaikan sebuah pernyataan berbahagia yang perlu kita renungkan. Pada bagian ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya. Kalau pertama tadi di kitab Matius dikatakan bahwa penderitaan itu adalah salah satu sumber sukacita dan kegembiraan anak Tuhan. Susah kan orang mau bilang amin. Tapi ini firman. Haleluya. Penderitaan adalah adalah salah satu sumber sukacita anak Tuhan. Kemudian yang kedua di Filipi 1 khususnya ayat 29 dikatakan bahwa penderitaan itu adalah bagian dari
kasih karunia Allah pada kita, atau pemberian Tuhan bagi setiap kita. Saya membaca Yakobus 1 ayat 1 sampai 3. Yakobus 1 ayat 1 sampai 3. Iya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata pencobaan di bagian ini saya coba pelajari. Itu artinya adalah berbagai tantangan yang datang dari dunia atau dari iblis yang datang mengganggu iman kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Haleluya. Yang kedua, saya coba ya. Yang kedua, penderitaan adalah modal kekristenan. Kalau tadi penderitaan adalah bagian dari kekristenan, sekarang penderitaan itu jadi modal, jadi sumber daya kita. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kemudian siap Sam, Roma 5 ayat 3. Alkitab berkata, orang percaya perlu yang namanya ketekunan. Karena ketekunan ini password kita mendapatkan kemuliaan. Haleluya. Ketekunan atau kesetiaan, Pak Gembala sering bilang kestabilan. Kita perlu itu. Nah, kita lihat ketekunan itu dari mana? Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat yang ketiga. Iya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Ternyata kenapa penderitaan jadi modal? Karena penderitaan itu adalah bahan baku ketekunan. Orang nanti dikatakan dia tekun kalau dia meskipun menderita, dia tetap ikut Tuhan. Amin. Ada lagu lama. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Waktu saya kuliah, saya terlibat pelayanan, dan biasanya memang dalam pelayanan tidak semua berjalan mulus. Sehingga satu waktu saya bertanya begini pada Tuhan sambil melihat ke langit. Kita bilang, Tuhan, siapa nak Tuhan tulis juga di langit? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya nak perlu orang bikin-bikin ini pelayanan ini. Semua orang bertobat. Tuh tulis. Tuh. Atau tulis jo, pamabo neraka ngana. Berhenti orang mabuk. Apalagi yang masih bantah-bantah tuh rokok, tulis lagi di langit. Merokok masuk neraka. Saya pikir sudah perlu lelah menginjil. Dalam pertanyaan begitu kita lihat-lihat langit, tiba-tiba timbul lagi kita pertanyaan kedua Pak Tuhan. Tuhan, ya pedang orang ini so melayani. Kungnya nak dapat berkat banyak sama yang ada baca-baca di Alkitab. Dalam bertanya begitu, Tuhan cuma bawa diam. Tuhan nak tulis di langit. Tuhan nak kasih berkat pak kita. Tapi Tuhan itu adalah sahabat yang sejati. Di tengah saya doa, tiba-tiba Tuhan kasih saya pemahaman begini, Dev. Coba ngana bayangkan nih.
Kita mampu mau tulis di langit, Tuhan ada bilang itu. Mar kalau kita tulis itu di langit, ngana ini sunya DP guna. Jadi sunya ada guna kata kita jadi pelayan. Kenapa Tuhan sobeke? Tuhan kok memang mampu. Kedua, ini pengertian di hati saya. Kalau nanti semua orang yang ikut Tuhan dapat mobil Mercy, dapat fasilitas. Pokoknya ketika jadi tim pastoral langsung dapat fasilitas. Mobil Innova Xenix hybrid. Kita rasa semua baku rampas. Itu kita rasa ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tidak mau jual murah keselamatan. Haleluya. Tuhan mau benar-benar orang kalau mau ikut Tuhan itu dari hatinya. Amin. Karena dia cinta Tuhan. Makanya dia nyanyi, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya ketika memahami kebenaran ini, saya pikir, oh begitu ya. Bahwa Tuhan mau kasih kesempatan kita. Ya, Tuhan mau ada cinta yang murni. Mari kita lihat Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Tadi kita belajar bahwa kita perlu ketekunan untuk dapat berkat Tuhan. Janji Tuhan digenapi di hidup kita. Dan bahan baku ketekunan itu adalah kesengsaraan. Roma 8 ayat 18. Bapak Ibu boleh baca sama-sama bersama Samuel 2:3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Boleh bilang amin. Haleluya. Penderitaan itu modal. Amin. Modal apa? Bahwa penderitaan zaman sekarang ini itu nanti akan berbuah apa? Kemuliaan. Mari kita lihat cara kerjanya lebih jelas supaya saya tidak salah menjelaskan. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Boleh baca sama-sama bersama Samuel 2:3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan kekal. Katakan amin. Bahwa kalau kita mengalami penderitaan di dalam Tuhan, penderitaan karena kebenaran, karena menjadi anak Tuhan, maka Alkitab berkata penderitaan itu sementara bekerja. Amin. Sementara bekerja bagi kita untuk mendatangkan kemuliaan yang jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada penderitaan. Men, saya akhirnya memahami kenapa orang berani nyanyi lagu tadi. Karena ternyata dia punya pengharapan bahwa penderitaan zaman sekarang ini itu tidak seberapa. Haleluya. Saudara, orang kalau dia pernah sakit gigi, wah, dia tidak akan berani bilang begini, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau dia pernah rasa sakit gigi, kalau dia tidak pernah rasa, berani dia bilang begitu. Ada juga orang kalau dia tidak pernah rasa sakit hati, dia berani bilang, kita lebih baik sakit gigi.
Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kita kalau dengar ini dua ungkapan ini, kita berpikiran begini. Kalau kita nih mau itu dua-dua. Karena kita pernah rasa sakit gigi, kita pernah rasa sakit hati. Dua-dua sakit. Betul enggak? Saya nak mau gambarkan kita sakit hati bagaimana, yang pasti bukan pada istri. Bukan. Dulu. Aduh, sakitnya tuh di sini. Kenapa kita aja lihat orang aja bunuh diri, Bapak Ibu? Kita aja pernah, orang kok aja bunuh diri karena memang dia sakit sekali. Kong dia nyana ada pikiran pengharapan. Tuh, dia nak ada pikiran harapan. Jadi dia sudah habis. Saya pernah mengalami beberapa fase di hidup saya yang kita rasa, aduh kalau ini nak lewat, habis kita. Mati kita. Itu kan orang Manado aja bilang, aduh habis kita, mati kita, mampus kita. Oleh kemurahan Tuhan, itu hal-hal yang begitu pak kita pe kondisi, puji Tuhan lewat, kong masih hidup. Amin. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, atau pemuda remaja jangan bunuh diri. Atau jangan bilang mati kita, mampus kita. Jangan. Masih ada Tuhan, katakan amin. Penderitaan yang torang alami, asal itu karena kebenaran, itu akan berbuah kemuliaan. Haleluya. Sama dengan torang batanam batanam. Saya punya mama suka tanam cingke. Tanam cingke itu Bapak Ibu, aduh enggak gampang. Kadang-kadang bilang mulai baskopong, orang Poiger bilang. Kagi dapat kabar dari kubong. Aduh Ci, kubong terbakar. Aduh. Bepigilia betul. Atau kadang-kadang angin rubuh, sobat tinggi, belajar babuah rubuh. Tapi kita aja perhatikan sampai ini hari, kita pe mama batanang terus. Haleluya. Kira-kira kiapa? Karena kita pe mama percaya, kalau dia babuah, kalah tuh rugi-rugi tadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penderitaan adalah bagian kekristenan yang tidak bisa kita tolak. Penderitaan adalah modal kita menerima berkat kemuliaan. Yang terakhir, Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Penderitaan adalah alat yang digunakan Tuhan untuk proses pendidikan anak-anak Tuhan, membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ulangan 8 ayat 2. Boleh sama-sama dengan Sam sekuat. 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apa yang engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3 Sam. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Sebelum saya jelaskan maju, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12. Kita tidak baca bagian ini karena bagian ini yang penting DP judul. Bapak Ibu kalau ada Alkitab, di handphone juga ada, dia ada judul. Bapak Ibu boleh baca DP judul apa? Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ulangan 8 ayatnya yang ketiga ini, saya baca ayat ini dengan sebuah perenungan yang lama sekali.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Tuhan kadang-kadang membawa kita dalam penderitaan, bukan karena Tuhan tidak mampu jawab doa kita. Bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Tetapi karena Tuhan punya agenda. Dan yang namanya penderitaan. Amin. Boleh balik di slide tadi. Jadi sekali lagi, penderitaan adalah bagian dari kekristenan. Yang kedua, baca sama-sama 2-3. Penderitaan adalah modal kekristenan. Yang ketiga, penderitaan adalah alat untuk mendewasakan. Saya coba buat 2 pernyataan sederhana. Berikut ini ada gambar. Saya dapat gambar ini, saya masih SMP. Dan saya tidak mau lupa ini cerita ini. Karena ini uang baru ya di tahun 92. Uang ini dicetak tahun 92. Saya masih SMP dan teman saya bawa uang baru ini. Dulu ini kalau bawa jajan ini di sekolah, so aman tuh hidup. Ya, so boleh makan pisang, so boleh beli tinutuan atau mie. Ya, jadi dia kasih tunjung ini doi. Saya punya teman dekat di sebelah kursi saya, kemudian dia bilang, Dev, ngana lihat ini doi baru. Dia bilang, oh iyo. Kita bersemangat mau cerita ini, ilustrasi ini, karena ini kita punya pengalaman pribadi. Dia bilang, ngana lihat ini doi ini. Ada gambar rumah pe bagus. Ngana bayangkan ini rumah ini kalau ngana pe rumah. Kita waktu lia-lia itu kita anggap jo kita teman ini anak serius. Oh iyo, aduh, bagus ini rumah panggung ini. Kon dia bilang, Kong, setelah ngana so tua, ngana tinggal di rumah ini. Minta slide yang kedua. Slide berikut. Dia bilang, ini ngana so tua. Ngana so tinggal di rumah ini, Kong napa ngana? Kita waktu dia, kita nyandak tukang bekalai, mar waktu itu kita hampir pukul pada dia. Saya bilang, masa ngana bilang kita ini. Oh, lama tertawa karena lama dalia Kang. Tapi kita ada maksud kok. Slide berikut. Saya tulis begini. Supaya Pak Gembala nyandak mau apa? Mau marah, kita ada ayat 2 Timotius 2 ayat 12a. Dan jikalau, ini terjemahan lama ya. Dan jikalau tahan kita menderita, kita akan memerintah sertanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penderitaan, boleh orang baca sama-sama 2-3. Penderitaan adalah sisi lain dari berkat yang tak terpisahkan. Bapak Ibu, uang itu tidak pernah menjadi resmi kalau dia tidak ada 2 sisi. Betul enggak? Ya? Betul toh? Begitu juga hidup Kristen. Hidup Kristen tidak lengkap karena kalau dia hanya kemuliaan. Dia mesti ada yang namanya penderitaan. Haleluya. Saudara tegang dengar khotbah saya. Saya juga tegang menyiapkan khotbah ini. Khotbah ini nanti selesai jam 2.45 tadi subuh. Karena kita pikir-pikir, aduh ini khotbah ini dan. Tapi begini, ini kekristenan Bapak Ibu. Mengapa banyak sekali orang Kristen itu mundur di tengah jalan? Alkitab berkata salah satu tanda akhir zaman adalah banyak orang akan murtad. Murtad itu saya cari kata aslinya, itu sama dengan kecewa. Atau muntaber. Nama penyakit Kang. Kecewa. Kenapa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul kita diajarkan di gereja bahwa doa orang benar besar kuasanya. Amin. Tapi ada kalanya Tuhan belum jawab doa kita. Betul apa tidak?
Hamba Tuhan Sekaliber Paulus pun pernah bersaksi, 3 kali dia berdoa supaya Tuhan mencabut duri yang ada di dagingnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasul Paulus bilang, Tuhan cuma jawab begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, bukankah banyak di antara kita yang bergumul dengan hal ini? Tetapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu tidak hanya beri penderitaan pada kita. Tuhan yang sama juga menjanjikan kemuliaan, katakan amin. Kitab Timotius berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Haleluya. Jikalau kita tahan menderita, kita akan memerintah sertanya. Penderitaan kita mengerjakan kemuliaan yang besar. Amin. Haleluya. Saya punya teman kuliah, teman pelayanan. Orang dari jauh, dia kuliah di Manado. Saya nak mau bilang apa karena ini live. Dia cerita kehidupannya. Dia dari jauh, dia sekolah di Manado, dia tidak ada saudara, orang tuanya sederhana. Kita lihat-lihat ini orang ini, aduh kasihan DP hidup. Tapi dia sangat setia Bapak Ibu di pelayanan, sangat setia, sangat setia. Orang hamba Tuhan pernah berkata, senior kami, jarang mau dapat apa katanya anak Tuhan seperti dia. Saya bilang, kenapa Om? Dia itu Dev, kalau dia berdoa semalaman, kalau ada sesi 1 jam, maka dari awal sampai akhir dia angkat tangan terus. Kita bilang, aduh, kram itu tangan kalau begitu. Saya gambar, oh betapa sungguh-sungguh orang ini. Tapi memang dia pelayanan, uangnya sangat terbatas. Dia ada pacar, DP pacar hianati dia. Aduh, kasihan. Kebetulan dia kita penghubung pak kita peses. Jadi jatah bercerita. Aduh, siang. Kok kita bilang begini pada dia. Saya bilang, titik-titik. Kita yakin dengan apa hidup mau jauh lebih indah di masa depan. Karena ingana ini banyak menderita. Karena dia selalu curhat, dia menderita. Kita ingin tahu mau bilang apa. Dan memang kita lihat, oh puji Tuhan. Sekarang dia dapat suami, seorang hamba Tuhan. Dia kerja di perusahaan nasional, dia kadang-kadang ke Manado, kemana-mana. Dia punya yayasan. Betul memang Bapak Ibu. Orang yang menderita karena Tuhan, masa depannya penuh kemuliaan. Katakan amin. Haleluya. Orang yang menderita kuliah di STT, masa depannya akan gilang gemilang di masa depan. Orangnya nak bilang amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti menggantikan air mata dengan sukacita. Amin. Berikut ini yang ilustrasi kedua sudah mau. Ini Pastor Hizkia waktu dia ada di Pulau Jawa. Saya pakai ayat lagi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang yakin katakan amin. Saya tulis begini. Penderitaan bukan alamat kita, tetapi hanya nama jalan menuju kemuliaan. Haleluya. Kalau saudara dalam suasana seperti khotbah saya, mari berjalan terus Bapak Ibu. Karena jalan ini ujungnya kemuliaan. Amin. Kalau saudara sekarang baik-baik saja, saya mungkin ingin mempersiapkan saudara lewat khotbah ini.
bahwa kalau nanti ada sesuatu di depan yang berupa penderitaan dalam kekristenan, maka saudara tetaplah berjalan. Karena alamatnya pasti kemuliaan. Amin. Saudara ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah studi, apapun. Mari teruslah berjalan. Karena penderitaan ini akan kita lewati, katakan amin. Ada kepastian bersama Tuhan. Haleluya. Saya akan tutup dengan 3 hal ini. Izin saya sudah tidak baca ayat-ayatnya karena waktu. Saya tulis sikap orang percaya menghadapi penderitaan. Pertama adalah jangan takut, percaya saja. Amin. Haleluya. Jangan takut hadapi penderitaan, percaya saja. Kenapa? Bapak Ibu begini, orang apakah dia di dalam Tuhan ataukah dia di luar Tuhan, semua orang mengalami penderitaan. Betul apa benar? Semua. Saya selalu berkata dalam pembicaraan ini bahwa yang membedakan adalah kalau orang dalam Tuhan, kalau ada masalah dia hadapi. Bukan hadapi baku melawang, bukan. Dia tetap maju bersama Tuhan. Tapi kalau orang di luar Tuhan, kalau dia ada penderitaan, ada masalah, dia cari jalan keluar. Apa? Minuman keras. Kalau anak muda dia cari pergaulan bebas. Akhirnya apa? Apakah masalah berakhir? Tidak. Ada iklan bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Konti itu Bapak Ibu. Leo, setelah kita cek, oh pegadaian kote. Anak-anak muda ada tuh iklan bilang, bikin hidup lebih hidup. Wih, kita bilang, ih kakak air apa ini? Kita dekat, oh iklan rokok kote. Pada bawah tulis apa? Merokok membunuhmu. Ah, ini kantara tipu-tipu. Tuh. Haleluya. Kalau ada persoalan masalah, jangan takut. Saya pernah naik perahu, Bapak Ibu. Makanya minta maaf. Kita kalau orang mau undang mau pisangir, kita pikiran tuh gelombang. Padahal belum tentu gelombang. Waduh. Untuk ombak subah begini, untuk orang yang bawa motor laut dia bilang, ini kok biasa. Saya bilang, oh biasa apa tuh orang semua tenggelam ini. Oh orang ada ombak lebih tinggi tuh, oh Tuhan. Haleluya. Orang kalau sudah biasa menderita, kalau ada penderitaan dia rasa biasa. Oh betapa senang jadi anak Tuhan. Senang. Amin. Biar ada masalah dia menyanyi. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Biar dia ada kecewa dia bilang tak pernah kecewa. Amin. Saya punya orang tua rohani bilang, konti ini lagu ini. Saya bilang siapa? Orangnya kecewa no. Mar tetap menyanyi. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Haleluya. Merenungkan khotbah ini Bapak Ibu, saya merenungkan perjalanan orang Israel ketika dorang dikejar oleh tentara Firaun. Kemudian mereka ada di satu titik di mana di depan itu ada laut Teberau. Jadi di belakang ada tentara, di muka ada laut Teberau. Kemudian Alkitab bilang apa? Maka bersungut-sungutlah mereka kepada Musa. Kan orang kalau baca ini, orang pedang hati, bukan main ini bangsa ini tegar tengkuk keras kepala. Mar waktu siap ini khotbah kita berpikir, saudara bayangkan nih, tuh, saudara bayangkan nih, ada anjing lusuh pat orang, anjing, kong gila lagi tuh anjing, tuh, kong besar lagi, kong dia lusuh. Kong DP muka ini pas apa? Ada tembok. Tembok besar. Tinggi. Mungkin 25 meter.
Kira-kira saudara mau apa itu? Kalau kita ikut doa penyerahan, Tuhan ampunilah salah dan dosa saya. Saya Bapak Ibu kalau naik pesawat, tenang kita di pesawat. Kiapa? Kita berdoa semua doa. Termasuk ampuni semua dosa-dosa dan salah saya. Dan Tuhan kalau kita ada utang-utang, kasih kekuatan, tapi istri, dia mau bayar itu utang-utang. Balai di bangsa Israel. Saudara kalau ada di posisi bangsa Israel, itu DP nama terjepit. Betul? Tagepe DP bahasa lain. So tagepe. Itu tuh bilang jatuh ketimpa tangga pula. Kong pe ciri deng tangga, ciri lecet di muka. Memang habis. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah situasi yang terjepit itu, Tuhan kasih jalan keluar bagi bangsa Israel. Laut terbelah. Haleluya. Haleluya. Atau orang aplikasi petorong pediri. Bapak Ibu kalau ada masalah jangan takut, percaya. Sedang laut Tuhan boleh belano. Amin. Apalagi cuma tembok 25 meter tadi. Haleluya. Tuh siapa tahu tolong boleh rujuk pun dia tak buka. Memang Tuhan kasih kekuatan. Amin. Saya yakin semua punya keadaan bahwa orang alami sobo besok ini, kalau sobo besok ini bagaimana ini? Dulu kalau kita kuliah Bapak Ibu, kong ada tugas so deadline besok, kong kita belum bisa selesai, kita mulai berdoa yang jahat-jahat. Tuhan, siapa tahu dosen sakit. Tuhan, siapa tahu dia lupa. Pokoknya kita doa yang jahat-jahat. Puji Tuhan, DP besok dosen tetap ada dan sehat-sehat. Kok dia tetap tanya, tugas so ada? Aduh, kita bilang habis ini. Puji Tuhan jangan habis, masih ada kita. Puji Tuhan, DP kabar baik lulus. Ternyata dosen itu berubah pikiran. Dia bilang, ngoni dah baking ini salah semua. Kami punya mata kuliah yang berjenjang di kuliah. Jadi kalau itunya nak lulus, sudah tambah 1 tahun itu pasti. Di RMK ada mata kuliah begitu. Mari kita lihat nak jatah tambah 1 tahun. Aduh ini mata kuliah ini kalau nak lulus kasihan, tapi mama semua habis doi pak kita. Dia datang, dia periksa tapi tamang so baking semua. Dia bilang nak betul ngoni punya, nak betul. Saudara, ada gambar berbulan-bulan dia bilangnya nak betul. Sementara kita punya baru DP bingkai kita ada baking. Kaki dia bilang baking ulang. Kita tunggu besok. Memang. Haleluya. Tuhan dapat membuka laut Teberau. Tuhan juga dapat membuka jalan-jalan di hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, maaf ya saya sudah tidak punya waktu membahas lagi. Berani memilih menderita karena kebenaran. Haleluya. Banyak sekali contohnya. Salah satu adalah Musa. Musa Alkitab berkata, kita tahu kan cerita Musa. Musa ini anak yang dibesarkan oleh putri Firaun di dalam kerajaan Mesir. Dia jadi besar sampai kira-kira usia 40 tahun. Kemudian dia sadar dia adalah orang Ibrani. Di tengah kenyamanannya di istana, Alkitab berkata, dia memilih untuk menderita dengan bangsanya. Musa memilih menderita. Kita tahu juga kalau ada kisah anak muda, ada Daniel dan kawan-kawan. Alkitab berkata, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan anggur dan makanan raja. Menderita ini, betul enggak? Nyanak makan tuh, makan enak, kung nak mau makan, tanya Pak ibu-ibu, kalau menderita enggak badiat? Bukan cuma menderita pastor, menderita sekali. Susah. Yesus juga punya pilihan.
Dia boleh tidak naik di kayu salib. Tetapi apa yang Yesus katakan? Biar bukan kehendakku yang jadi, tetapi biar kehendak Bapa yang jadi. Amin. Satu waktu penderitaan akan menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita mau hidup bersenang-senang dengan dosa, atau bersedia mengambil sikap untuk hidup benar meskipun menderita? Haleluya. Yang terakhir, saya sudah bilang tadi, sebenarnya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami penderitaan sebagai bagian kehidupan. Haleluya. Haleluya. Kalau orang mau baku tanya masalah, saya hampir yakin 100%. Orang semua ini punya masalah masing-masing. Betul? Saya juga yang berkhotbah, saya juga punya masalah. Tetapi ini tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita percaya ada Tuhan bersama kita. Haleluya. Menemui hal-hal yang tidak mungkin, tidak masuk akal, percaya ada Tuhan. Yang kedua adalah mari kita berani untuk memilih menderita karena kebenaran. Kenapa? Penderitaan kita belajar tadi, itu adalah bahan baku kemuliaan. Amin. Anak-anak yang kuliah di STT, mungkin engkau lihat status teman di sana sini, aduh senang DP hidup. Kita ini lagi menderita. Mari teruslah berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita di usaha, di bisnis, kelihatannya orang lain lebih sukses dengan cara bagaimana. Tapi mari kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita percaya berjalan dengan Tuhan, ada jalan penderitaan, tetapi ujungnya kemuliaan. Amin. Puji Tuhan.